Selanjutnya kita akan ngaji kitab Ihya ya. Kitab Ihya yang kita baca juz 2 masih tentang Kitabu Adabis Sama'i ya, adab tentang sama. Sama itu mendengarkan seni suara atau suara-suara yang indah. Kemarin sudah diurai oleh Imam Ghazali, dan yang terakhir bahwa di antara orang yang bisa menikmati ya suara-suara yang indah itu yaitu para salik. Jadi para salik ya pandangannya ketika mendengar suara-suara itu langsung yang diingat yaitu penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan melihat burung yang suaranya bagus dan indah, seorang salik dia tidak terjebak melihat aspek burungnya, tapi melihat siapa yang menciptakan burung, siapa yang memberikan suara indah pada burung. Akhirnya mampu mengingat sang pencipta sejati yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbedaan para salik ya. Kenapa para salik itu menurut disampaikan oleh Imam Ghazali diperbolehkan untuk mendengar ya lagu-lagu atau seni suara yang indah-indah ya, karena pandangan seorang salik itu mampu ya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada suara biola yang sangat indah itu, atau suara musik yang sangat indah, para salik tidak terhenti pada aspek lahiriahnya, tapi mampu menembus kepada siapa yang membuat suara itu indah. Nah, maka tidak ada lain yang mampu membuat suara yang indah itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengarkan seni ya suara bagi para salik, bagi para sufi, justru itu bisa menjadi jalan untuk mengenal Allah. Misalkan tadi dengar suara perkutu, didengar, dinikmati, kemudian dikembalikan kepada Allah. Begitu juga mendengar suara-suara yang lain ya, didengar, diresapi, dinikmati, kemudian diingat, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembahasan yang malam ini terkait dengan perspektif para salik atau para sufi ya. Berbeda dengan perspektif fikih ya. Kalau fikih kemarin kan sudah dijelaskan, lebih banyak menjatuhkan hukum haram ya, dalam mendengar lagu dan musik-musik atau seni suara. Tapi para sufi tidak, karena itu sebagai jalan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana, ini lanjutannya, saya ambil poin-poin yang terkait ya. Wa man, dan barang siapa, kana yang ada siapa, apa sima'uhu, pendengaran man min Allah. Ini mulai penyadaran. Barang siapa yang mendengarkan musik, merasakan musik itu indah, lagu itu indah, harus disadari yang menciptakan suara musik atau suara burung, suara apapun yang indah-indah itu ya hakikatnya Allah yang menciptakan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang menciptakan pendengaran, alat pendengaran berupa telinga dan kendang telinga, dan memberikan anugerah bisa mendengar keindahan itu siapa? Ya kembali kepada Allah. Itu. Jadi kita mendengarkan sebuah musik itu bukan karena faktor telinga,
Karena ada ruh, dan ruh itu min amri Robbi. Ketika ada ruh, telinga bisa mendengar apa yang didengar. Ya, sehingga mendengarkan gemericiknya air, mendengar suasana kicauan burung-burung. Itu para saliknya ya, dia bisa mengembalikan dua sisi, melihat objeknya burungnya langsung mengembalikan kepada Allah. Tapi ketika dia merasakan dirinya bisa mendengar, ini juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau ruh nggak ada, telinga ada, itu bisa nggak mendengar. Bisa dilihat orang yang ruhnya diambil, telinganya diteriakin anak cucunya, nggak ada yang bisa mendengar, itu kan, karena ruhnya nggak ada. Itu padahal ruh itu min amri Rabbi. Jadi wa mangkana sama'uhu minallah, jadi pendengarannya itu dari Allah, wa alallah, dan atas Allah, ya, bisa mendengarkan. Jadi asal usulnya dari Allah, kemudian bisa mendengarkan. Wafihi, dan di dalamnya, yaitu wafihi ay filah, bisa mendengarkan segala keindahan-keindahan seni suara, ya, baik yang bersumber dari alat musik maupun bersumber dari suara-suara makhluk yang lain. Fayang bagi, maka kalau sudah memiliki pemahaman bahwa semua pendengaran itu minallah, alawah, filah, nah, ya, jadi dari Allah, atas Allah, dan kembali kepada Allah. Fayang bagi, maka seyukyanya, sepantasnya, ayyakuna, hendak ada kot ahkama, sungguh telah dihukumi apa qanunul ilmi, aturan-aturan ilmu, fi ma'rifatillah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bagaimana kalau kita sudah punya kesadaran pendengaran ini dari Allah, ya, yang memberikan anugerah bisa mendengar juga Allah, kemudian melihat suara-suara makhluk yang indah, kicauan-kicauan burung yang indah, itu sesungguhnya juga dari Allah. Maka minallah, alawah, dan filah. Lah, maka dengan cara inilah, ya, kita akan bisa mengenal fi ma'rifatillahi ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma'rifati sifatihi, dan mengenal sifat-sifatnya. Suara burung yang indah, kalau orang yang tidak kenal ilmu tasawuf pasti terpesona dengan burungnya. Contoh, ada lomba kicauan burung, gitu. Ini bedanya antara orang yang ahli tasawuf dan orang awam. Kalau orang awam mendengar suara burung, ya hanya sebatas apa yang dia dengar. Dia terpesona hanya pada burungnya. Tapi bagi para salik, bagi orang yang belajar ilmu tasawuf, dia tidak terpesona dengan burungnya, tapi yang menciptakan burung. Sebab yang menciptakan burung ini yang memberikan suara indah pada burung. Nah, di sini perbedaan antara orang awam dan orang yang sudah belajar ilmu tasawuf. Maka dengan cara pemahaman seperti ini, itu cara untuk mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat Allah. Wa illa, jika tidak, ya, khotorun lahu minas sima' fi haqillah, maka bahaya, ya, kalau tidak seperti itu maka bahaya, ya, dalam mendengarkan fi haqillahi ta'ala, ma yastahilu, apa yang mustahil alaihi, wa yakfuru bih, dan dia bisa kufur. Itu
Maksudnya apabila dia tidak bisa mengembalikan secara benar, ya, secara benar menurut ilmu tauhid, ya, maka justru akan menyebabkan ya bahaya. Bahkan kalau hanya terpesona ya aspek lahiriahnya tok gitu, melihat burung ya sebatas burung, yaitu orang yang terhijab. Padahal burung itu adalah ciptaan Allah. Lah yang tidak boleh ya, yang tidak boleh memahami ketika melihat burung langsung oh itu suara Allah. Nah, ini yang nggak boleh. Ya itu suara Allah. Nah, kalimat ini yang nggak boleh, ini yang bisa menyebabkan kekafiran karena burung itu makhluk. Itu. Jadi tipis perbedaannya. Kalau yang benar para salik ya ketika mendengar itu dia bisa memandang mengembalikan kepada Allah. Oh burung itu makhluk, yang memberikan hidup pada burung adalah Allah. Kemudian Allah memberikan keindahan suara pada burung tersebut. Maka ketika burung itu berkicau dengan suara yang indah, ya kita mengingat yang memberi suara indah itu, yaitu Allah. Lah yang tidak boleh, ya ini yang nggak boleh, yang termasuk pemahaman yang ilhad campur aduk, ya campur aduk, pemahaman tauhidnya tidak pas. Ketika melihat burung langsung, oh suara Allah bagus. Nah ini yang nggak boleh. Ucapan seperti ini yang nggak boleh. Ini bisa wayak furubi. Ini bahayanya. Ya, wayak furubi. Jadi ini kalimat ilhad mencampur aduk, ya bahwa suara burung, melihat burung itu langsung suara Allah bagus ya. Ini yang salah. Yang pas ya itu suara burung, misalkan perkutut, tapi dalam batin kita meyakini bahwa suara burung itu adalah suara yang diberikan Allah. Itu sehingga akidah kita tetap muwahhid, tidak ilhad. Kalau ilhad ini wayak furubi, bisa menyebabkan seseorang kepada kekufuran. Sebab apa? Itu burung, itu makhluk, masa dipanggil langsung itu suara Allah, itu salah. Ya, ini yang harus dibatasi. Ya, dibatasi supaya tidak masuk ke ranah yang tidak diperbolehkan. Gitu. Karena kalau orang yang tidak paham ilmu, ya, kemudian dia hanya merenung sendiri tanpa ada bimbingan ilmu, bimbingan guru, bisa terjadi punya kesimpulan seperti itu. Akhirnya ya salah kaprah. Dia tidak sadar ucapan itu bisa menyebabkan kekafirannya. Sebab menganggap makhluk ya itu diposisikan dengan Allah. Nah, ini yang salah. Fafis sama ilmu muridi, dan bagi pendengaran murid al-mubtadi yang pemula, ya, khotorun juga ada bahaya, illa idalam yang zil, kecuali tidak turun ma sesuatu yasma'u yang mendengarkan, illa ala halihi, ya, kecuali atas keadaannya, min khaisu la yata'allaqu, sekiranya tidak ta'alluq biwasfillahi ta'ala, dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi para murid yang pemula itu cara memahaminya kronologisnya tadi ya, berurutan. Burung perkutut itu makhluk ciptaan Allah. Kemudian siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Terus ketika ada suaranya bagus, ya itu suara yang diberikan oleh Allah kepada burung ini. Jadi bukan burung ini yang punya suara, tapi Allah lah yang memberikan suara indah pada burung
ini. Sehingga pandangannya tetap tauhid. Nah, tapi harus dipahami, nggak boleh kebablasan. Ketika pemahamannya tidak terjaga dengan baik, ditanya, itu burung suaranya bagus bukan? Itu suara Allah. Nah, kalimat ini yang salah. Kalimat ini yang bahaya. Ini yang khotir. Karena dia masuk ke wilayah yang bisa menyebabkan wayak furubih, bisa menyebabkan kekafiran. Karena menganggap suara burung sama dengan suara Allah. Ini yang salah kaprah. Jadi perlu ilmu yang proporsional, yang pas, praktek yang pas, sehingga terhindar dari penyimpangan. Wa misalul khoto, dan contoh kesalahan fihi di dalamnya, ya hadal bait bi ainihi, rumah ini ya bi ainihi dengan keadaannya. Falau sami'au fi nafsihi, ya andai dia mendengarkan di dalam dirinya, wa huwa yukhatibu bihi rabbu azza wa jalla, dan dia sedang dialog dengan Tuhannya, fayadhifu, maka menyandarkan ya at-talawun, beraneka ragam ilah wa ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fayakfuru, maka dia menjadi kufur. Itu. Ini yang harus dipahami, bahwa makhluk ya makhluk gitu. Makhluk itu diciptakan oleh Allah. Kemudian apa yang ada makhluk, ya itu anugerah dari Allah gitu. Ini Imam Ghazali sangat wanti-wanti ya, jangan sampai terpleset, tergelincir pada pemahaman ini. Contoh misalkan lihat beragam suara, lihat beragam, wah itu suara Allah. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus dipahami, yaitu suara burung. Burung itu makhluk Allah, diciptakan Allah. Ya, andai nggak ada ruhnya, ya burung ini nggak bisa bersuara. Buktinya kalau mati dia sudah hilang suara indahnya. Berarti burung itu bisa bersuara indah, ya hakikatnya kembali kepada Allah. Nah, ini yang selamat itu. Ya. Wa hadza qad yakun ala jahlin mahadin. Ya, ini seringkali terjadi orang yang bodoh yang murni gitu ya. Orang bodoh yang murni. Jadi dia ilhad tadi, mencampur aduk, nggak tahu pemisah antara tanjih dan tasbih gitu. Kalau paham akidah ahli sulahnya itu tepat, bisa membedakan antara yang tanjih dan tasbih, ya insya Allah terhindar dari apa yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali. Anjahlin mahdin mutlakin gitu. Jadi sudah bodoh murni mutlak lagi, ghairi mamzuhin, tanpa campuran, bitahqiqin, dengan tahqiq. Wa qad yakunu an jahli syakihi ilaihi nau'in min tahqiq, ya terkadang juga ya dia bodoh tergelincir ya kakinya kepada salah satu macam minat tahqiq, ya dari bentuk tahqiq, proses mencapai keyakinan. Wa huwa ayyara taqalluba ahwali qalbihi, ya yaitu melihat berubah gerak-gerik hatinya, bal taqallaba ahwalus syairil alam, bahkan berubah juga segala keadaan alam semesta, minallahu ta'ala, minallah dari Allah, wa huwa bermula Allah, hakun itu benar gitu. Jadi kalau melihat ahwal syairil alam minallah, ya semua gerak-gerik yang ada di alam semesta dari Allah itu benar. Fa'in tarotan, dan fa'in lahu tarotan, dan kadangkala ya sekali waktu kondisi seseorang salik itu yabsutu qalbuhu, ya, seorang murid itu salik itu kadang hatinya itu jembar, yabsutu qalbuhu, enak mikirnya. Wa tarotan yakbiduhu, tapi ada kalanya juga sempit, sumpek gitu. Watarotan yunawwiruhu, dan ada kalanya hatinya mendapatkan cahaya. Watarotan yadlimu, dan kadangkala juga mengalami kegelapan. Watarotan yuksihi, dan kadang pula hatinya keras. Watarotan yalinuhu, kadang
pula hatinya lembut. Wataratan yusbitu, kadang juga menetapkannya ala taati, atas taatnya, wa yuqawwihi alaiha. Wataratan yusolitu syaiton, dan sekali waktu juga setan itu akan menguasai atasnya, liyusrifahu an sunanil haq. Jadi ini yang paling bahaya. Ketika setan masuk menguasai seseorang, kemudian dia yusrifu ala an sunanil haq, dia menjalankan ya pada jalan hak. Nah, ini yang bisa menyebabkan tergelincir. Wadhaha kulhu minallah ta'ala, dan semua ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa man yasturu minhu ahwalin mukhtalifah, dan kadang juga ada keadaan yang berbeda-beda, fi awqatin mutaqaribah, dalam waktu yang berdekatan. Faqad yuqalu lahu fil adah, dan sungguh juga dikatakan di dalam adah, inna du badawatin wa innahu mutalawinun. Wal ala syair lam yurid bihi illa nisbatan mahbubah ila talawun fi qabulihi wa radduhu wa taqribuhu wa ibadu wa hadha wal makna. Fasima'u hadha, maka pendengaran yang demikian, kadzalika demikian itu, fi haqqillah, bagi hak ta'ala, kufrun mahdun. Jadi kalau dia memahami tidak pas, tidak bisa memilah dengan tepat tadi, itu bisa menyebabkan kepada kekafiran. Bal yang balik, bahkan sepantasnya, seyuknya, alama hendak mengetahui siapa murid, annahu subhanahu wa ta'ala yulawinu, Allah itu yang memberikan warna, wala yutalawanu, tidak diwarnai. Jadi Allah itu sebagai fa'ilnya, ya, bukan Allah yang diwarnai. Wa yughayyiru, dan Allah juga yang merubah, wala yutaghayyiru, tidak dirubah, bi khilafi ibadi, berbeda dengan hambanya. Jadi artinya prinsip kita, Allah itu sebagai fa'il al-hakiki, ya, melihat alam semesta, fa'il al-hakikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hamba itu ya sakdermo ngikut, sakdermo nglimpat, ngikutin. Ada burung, ya semua atas kehendak Allah. Ada orang ganteng, ya semua atas kehendak Allah. Ada orang jelek, semua atas kehendak Allah. Jadi yang punya pengaruh untuk membuat warna-warni, ya Allah. Untuk menggerakkan, ya Allah. Itu. Makhluk tidak punya apa-apa. Nah, ini jangan sampai kebalik dalam memahaminya, seolah-olah makhluklah yang punya kuasa. Nah, ini yang tadi dikhawatirkan jatuh kepada kekufuran. Wadzalikal ilmu yahsulul murid bi tiqatin taqlidi imani, demikian wadzalikal ilmu, dan ilmu itu yahsulu dapat diperoleh lil murid, bagi murid, bi tiqatin, dengan etikot taqlidiyin yang bersifat taklidi, imaniin yang bersifat imani. Maksudnya murid yang ngikutin gurunya. Guru saya dulu begitu. Artinya gurunya bersikap secara benar, ya muridnya akan bersikap benar. Tapi kalau gurunya dulu itu elhad, ya, maksudnya pemahamannya itu ya Allah adalah alam, adalah Allah gitu. Misalkan kayak tadi dibahas di atas, maka muridnya pasti akan seperti itu. Maka di sini kalau kita nggak punya argumentasi, ya ikutilah guru yang memiliki dasar ilmu yang kuat dan kokoh. Wa yahsulul arif al-basir, sedangkan para arif itu memperoleh pencerahan dengan biyaqinin, al-arif al-basir yang memiliki basyirah itu biyaqinin, dengan yakin, kasfin yang tersingkap, hakikin yang bersifat hakiki. Wadzalika min a'ajibi ausyufi rububiyah, dan demikian itu dari ketakjuban sifat-sifat rububiyah. Wa huwa al-mutaghayyir, Allah lah yang merubah, Allah lah yang punya kehendak untuk merubah, melakukan apapun yang di alam semesta, min ghairi tahyirin, tanpa terjadi perubahan. Itu wala yatasawwaru dzalika illa fi, dan tidak ada yang bisa membuat rupa kecuali sebagai hak
Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu mughayyirin siwahu. Bahkan setiap segala yang berubah itu selainnya. Fala yughayyiru ma lam yataghayyar, maka tidak berubah selain sesuatu yang tidak berubah. Wa min arbabil wajd, dan termasuk ciri-ciri orang yang memperoleh wajd itu merasakan, menikmati ya anugerah rohani, yaitu orang yang yahlibu alaihi hal, orang yang terbiasa dalam keadaan misal syukri, ya seperti orang yang mabuk, al-mudhis, ya mabuk yang menguasai dirinya. Itu juga kadang memperoleh pengalaman yang disebut al-wajdu itu. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa memilah ya mana yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tetap berpegang pada tanzih Allah dan tasbih, ya tidak boleh mencampur aduk ya antara Allah yang maha suci dan makhluk yang baru. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah dalam memahami ilmu ini. Demikian pengajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.